Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saiful Suro. Saya ingin menjelaskan kembali tentang pengantar analisa investasi. Pertama, apa itu investasi? Investasi adalah penanaman modal atau dana dalam suatu aset dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk memperoleh pendapatan tambahan baik melalui apresiasi nilai aset atau capital gain maupun aliran kas yang stabil. Investasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti investasi dalam saham, investasi dalam properti, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam usaha atau bisnis. Untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan akan memberikan hasil yang optimal, perlu dilakukan analisa investasi. Apa itu analisa investasi? Analisa investasi adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai kelayakan dan potensi keuntungan dan suatu proyek atau instrumen investasi. Tujuannya adalah untuk membantu investor atau perusahaan dalam mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas berdasarkan data dan informasi yang ada. Secara umum, analisis investasi yang mencangkup evaluasi aspek finansial, risiko, dan potensi pertumbuhan dari suatu investasi. Analisis ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang penting seperti apakah proyek atau instrumen investasi ini menguntungkan, berapa besar risiko yang terlibat dalam investasi ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. 3. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa dikeluarkan oleh para penginvestasi, yaitu yang ketiga, tujuan dan manfaat analisis investasi. Analisis investasi memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain mengevaluasi kelayakan investasi, memastikan apakah investasi akan memberikan keuntungan atau tidak, membantu pengambilan keputusan, memberikan informasi yang diperlukan bagi investor atau manajer untuk memilih investasi yang paling menguntungkan. Ketiga, membantu mengidentifikasi risiko, menilai potensi risiko yang terkait dengan investasi dan mencari cara untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan sumber daya, mengoptimalkan penggunaan modal yang terbatas untuk mencapai hasil yang maksimal. Kita masuk ke nomor 4, metode dalam analisis investasi. Yang pertama, ada periode pengambilan modal atau payback period. Metode ini mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang telah diinvestasikan melalui aliran kas masuk yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Meskipun mudah dihitung, payback period tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Yang pertama, kelebihan dari periode pengambilan modal ini yaitu mudah dipahami dan dihitung. Tetapi dalam kelebihan yang mudah dipahami dan dihitung, itu terdapat dengan kekurangannya. Kekurangannya yaitu kita tidak memperhitungkan nilai waktu uang dan aliran kas setelah periode pengambilan modal. Terus yang kedua, ada net present value atau NPV. NPV mengukur selisih antara nilai sekarang dari semua aliran kas masuk yang dihasilkan oleh investasi dengan nilai sekarang dari biaya investasi awal. Net present value mempertimbangkan nilai waktu dari uang, di mana uang yang diterima di masa depan lebih rendah nilainya daripada uang yang diterima saat ini. Kelebihan dari NPV yaitu memperhitungkan nilai waktu dari uang dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang keuntungan investasi. Tetapi kekurangannya yaitu memerlukan estimasi aliran kas yang akurat dan penentuan tingkat diskonto yang tepat. Terus ada analisa internal rate of return atau IRR. Ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi yang membuat nilai NPV sama dengan 0. IRR
menunjukkan tingkat pengembalian yang dapat diterima dari suatu investasi. Kelebihannya, mudah digunakan untuk membandingkan berbagai proyek investasi. Kekurangannya, bisa membingungkan jika terdapat beberapa tingkat IR, misalnya jika ada aliran kas yang berubah arah beberapa kali. Terus ada analisa probability index atau PI. Probability index adalah rasio antara nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dengan biaya investasi awal. Jika PI lebih besar dari 1, investasi dianggap menguntungkan. Kelebihannya berguna untuk modal terbatas dan membantu memilih proyek yang paling efisien. Kekurangannya tidak memberikan informasi yang cukup jika digunakan secara terpisah tanpa metode lain. Dan yang terakhir, ada analisa return of investment atau ROI. ROI adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan investasi dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan jumlah modal yang ditawarkan. ROI dihitung dengan formula. ROI sama dengan dalam kurung keuntungan dibagi investasi awal baras kurung dikali 100%. Kelebihan ROI yaitu mudah menghitung dan memberikan gambaran yang jelas tentang efisiensi investasi. Kekurangannya, tidak memperhitungkan faktor waktu dan risiko. Nomor 5. Faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada analisa finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, antara lain tingkat risiko. Setiap investasi memiliki tingkat risiko yang berbeda. Beberapa investasi mungkin memberikan hasil tinggi, tetapi dengan risiko yang besar, misalnya saham atau startup. Sementara itu, investasi yang lebih aman, misalnya obligasi pemerintah, mungkin memberikan hasil yang rendah. Dan yang kedua, tingkat pengembalian yang diharapkan. Investor biasanya mencari investasi yang memberikan pengembalian lebih besar daripada biaya modal mereka. Tingkat pengembalian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan pasar. Nomor 3, waktu dan likuiditas. Seberapa cepat investor dapat mengakses kembali modalnya adalah faktor penting dalam analisa investasi. Investasi jangka panjang mungkin memiliki pengembalian yang lebih tinggi, tetapi kurang liquid. Terus yang terakhir, kondisi ekonomi dan pasar. Kondisi makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi hasil investasi. Misalnya investasi dalam saham mungkin lebih berisiko selama resesi ekonomi. Terus yang keenam, yaitu risiko dalam investasi. Semua jenis investasi memiliki risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati. Berbagai jenis risiko yang sering terkait dengan investasi adalah risiko pasar. Risiko ini terkait dengan fluktuasi harga pasar seperti saham dan komoditas. Risiko kredit, risiko terkait dengan kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya seperti dalam obligasi. Terus risiko likuiditas, risiko terkait dengan ketidakkemampuan untuk menjual atau mencairkan investasi dengan cepat tanpa mengalami kerugian besar. Terus yang terakhir, risiko inflasi. Risiko bahwa inflasi dapat mengurangi nilai uang yang dihasilkan dari investasi. Terakhir teman-teman, jadi kesimpulannya, analisa investasi adalah adat yang sangat penting bagi setiap investor atau perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana dan mengutamakan yang menguntungkan. Dengan menggunakan berbagai metode analisis seperti payback period, NPV, IRR, dan ROI, investor dapat menilai apakah suatu proyek atau instrumen investasi layak dijalankan. Namun selain analisis teknis, faktor-faktor non-finansial dan risiko juga perlu diperhatikan agar keputusan investasi yang diambil dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Oleh karena itu, analisa investasi tidak hanya melibatkan perhitungan matematis, tetapi juga pemahaman yang sangat mendalam tentang dinamika pasar dan ekonomi. Dengan pendekatan yang tepat dan informasi yang sangat akurat, analisis investasi dapat membantu investor
meminimalkan risiko, dan memaksimalkan keuntungan dalam setiap keputusan investasi yang mereka ambil. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.